warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini aku bakal buat materi atas salah satu requestan dari kalian, yaitu materi program linear tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Dan maaf juga, aku baru bisa bikin videonya ya. Oke, langsung aja deh kita ke materinya. Yang pertama kita bakal bahas tentang bentuk umumnya ya. Di sini ada bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi pertidaksamaan itu seperti apa sih? Kan kalau persamaan itu sama dengan, kalau pertidaksamaan itu seperti ini. Misalkan AX tambah BY tambah C kurang dari 0. Terus yang kedua ada AX tambah BY tambah C kurang dari sama dengan 0. Yang ketiga ada AX tambah BY tambah C lebih dari 0. Dan yang terakhir ada AX tambah BY tambah C lebih dari sama dengan 0. Jadi yang diperhatiin tandanya ini ya, ada kurang dari sama dengan, ada lebih dari, dan ada lebih dari sama dengan. Terus lanjut nih, ada catatan. Jadi kalau dia bentuknya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, itu ntar kita bakal gambar garisnya itu lurus aja. Tapi kalau dia kurang dari atau lebih dari, gambar garisnya itu putus-putus kayak titik-titik gitu ya. Oke, lanjut kita bahas langkah-langkahnya, bagaimana cara mencari penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya. Langkah-langkahnya yang pertama, kan kita dalam bentuk pertidaksamaan nih soalnya, karena kita lagi bahas pertidaksamaan kan, otomatis soalnya nanti pertidaksamaan, dalam bentuk pertidaksamaan. Terus kita ubah dulu, yang tadinya bentuknya pertidaksamaan, kita ubah menjadi persamaan. Yang tadinya pakai tanda-tanda yang kayak tadi nih, kurang dari, lebih dari, dan sebagainya, kita ubah dulu dengan sama dengan. Terus yang kedua, setelah kita ubah menjadi persamaan, kita cari titiknya. Titik X saat Y-nya sama dengan 0 dan titik Y saat X sama dengan 0. Otomatis kita bakal ketemu dua titik yang akan menjadi satu garis kalau pertidaksamaannya cuma satu ya. Terus yang ketiga, setelah kita ketemu nih garisnya dari kita cari titik tadi, kita harus gambar garisnya pada bidang kartesius maksud aku. Jadi setelah kita ketemu garisnya, kita gambar, dan terakhir kita arsir daerah penyelesaiannya dengan titik uji untuk membuktikan benar atau salahnya. Jadi yang manakah daerah penyelesaiannya itu diarsir ya kan, dengan titik uji yang kalau itu salah kita harus arsir di mananya, atau kalau itu benar kita harus arsir di mananya. Langsung aja kita bahas contoh soalnya biar nggak bingung-bingung ya, nggak ngambang sama materinya. Langsung yang pertama, contoh yang pertama ada 1. Tentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut, yang pertidaksamaannya itu terdiri dari 2x tambah y kurang dari sama dengan 4, 3x tambah 4y kurang dari sama dengan 12, dan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Bagaimana sih cara penyelesaiannya ya? Langsung aja kita jawab nomor 1 dulu ya. Nomor 1, jawab ya. Jawab. Yang pertama, kita ubah dulu tadi langkahnya kan ya. Dari yang bentuknya pertidaksamaan, kita ubah menjadi persamaan. Nih, tadi pertidaksamaannya ada apa aja? 2x tambah y kurang dari sama dengan 4. Berarti kita ubah menjadi 2x tambah y sama dengan 4 ya. Kita tulis dulu nih, 2x tambah y 2x tambah y sama dengan 4. Terus pertidaksamaan keduanya ada apa? Yang kedua ada 3x tambah 4y sama dengan 12 ya, berarti 3x tambah 4y 3x tambah 4y sama dengan 12 ya kan. Oke, terus yang tadi x sama dengan 0, sini aja ya, x sama dengan 0 dan y sama dengan 0 ya kan. Terus langkah kedua apa sih? Langkah kedua setelah kita ubah menjadi persamaan, kita cari titik x saat y-nya 0 dan kita cari titik y saat x-nya 0. Berarti nih untuk pertidaksamaan yang 2x tambah y sama dengan 4 ini, kalau misalkan x-nya 0, berarti y-nya berapa? Nih, kita arahin ke sini aja jawabannya, titiknya maksudnya. Jadi yang pertama, kalau misalkan x-nya 0 nih, kan kalau di iniin 0,
X, Y maksudnya kan. Berarti X nya kalau misalnya 0, maka Y nya berapa? Cara gampangnya kalian tutup aja. Kalau 0 kan dikali berapapun juga tetap 0 kan jawabannya. Kalau misalkan yang X nya 0, kita tutup nih yang X nya, anggap aja nggak ada karena 0 kan, maka Y nya berapa? Sisa Y sama dengan 4, otomatis Y nya 4 ya kan. Berarti kalau X nya 0, maka titik Y nya adalah 4. Nah, bagaimana kalau yang 0 itu Y nya, maka X nya berapa? Berarti kita tutup Y nya ya kan, karena Y kalau 0 ya 0, jadi nggak berpengaruh. Kalau Y nya 0, kita tutup nih ya kan, kita tutup. Berarti sisa 2X sama dengan 4, 2 nya pindah ruas, jadi 4 bagi 2, 2, berarti X nya 2. Berarti di sini ketemu titik 2,0. Nah gitu ya. Terus ada lagi nih persamaan 3X sama 4Y sama dengan 12. Kita ubah ya, kita cari titiknya maksudnya. Kita cari titiknya. Kalau yang pertama X nya 0, maka Y nya berapa? X nya kita tutup nih, kita tutup. Terus sisa 4Y sama dengan 12, 4 nya pindah jadi Y sama dengan 3 ya. Berarti 0,3 kita ketemu titiknya. Terus yang kedua, kalau 0 nya itu yang Y, maka X nya berapa? Otomatis kita tutup yang Y ini nih, karena 0 kan nilainya, kita tutup. Sisa 3X sama dengan 12, berarti X nya sama dengan 4 ya. Pindah ruas saja, kan 3X sama dengan 12, 3 nya pindah ke ruas kanan, jadinya X sama dengan 12 bagi 3, berarti X nya sama dengan 4, berarti 4,0. Nah lanjut, yang selanjutnya langkahnya apa sih? Setelah kita ketemu titik-titiknya, gambar garis pada bidang kartesius. Berarti kita harus buat bidang kartesius supaya kita bisa gambar garisnya. Oke, di sini aku udah gambar nih bidang kartesiusnya ya kan. Berarti kita bisa ini garisnya. Yang pertama ada 0,4. Berarti 0,4 di sini ya. X-nya 0, berarti di sini Y-nya 4, berarti di sini. Berarti kita titikin dulu nih 0,4. Terus yang kedua ada 2,0, berarti X-nya 2, Y-nya 0, berarti di sini ya titiknya. Kita titikin dulu nih, ya kan? Terus yang kedua ada 0,3, berarti kita titikin di 3 sini. Dan terakhir ada 4,0, berarti kita titikin di sini. Oke, di sini ya. Lanjut, berarti kita tinggal tarik biar berbentuk garis. Tarik dari titik ke titik biar berbentuk garis. Kita titik garis sesuai pasangannya. Tadi yang 0,4 pasangnya sama 2,0. Berarti 0,4 ini pasangnya sama 2,0. Kita tinggal tarik garis. Oke, kita tarik garis dulu ya. Seperti ini. Setelah itu yang kedua ada titik 0,3 pasangannya sama 4,0. Berarti yang ini sama yang ini ya kan disatuin. Kita bentuk dulu garisnya. Oke, selanjutnya setelah kita udah gambar garisnya di bidang kartesius, apa sih langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah arsir daerah penyelesaian dengan titik uji untuk membuktikan benar atau salahnya. Berarti kita harus ada titik uji dulu. Titik uji itu kayak mana sih maksudnya? Sebelum kita menentukan daerah penyelesaian yang mana, kita harus iniin titik ujinya dulu, ya kan? Berarti kita harus cari titik uji. Nih, titik uji ya, kita tulis dulu. Titik uji. Biar enak, titik ujinya kita pakai titik 0,0. Jadi masukinnya enak, gak usah dihitung. 0 kan kali berapapun 0 kan ya, tetap. Oke, lanjut. Titik ujinya 0,0. Kayak mana sih titik uji itu? Jadi kita bakal menguji titik 0,0 ini dimasukin ke pertidakssamaannya, ke soalnya ini kan. Oke, langsung aja kita masukin ya ke pertidaksamaannya. Yang pertama ada 2X tambah Y kurang dari sama dengan 4. Kita tulisin di sini. Berarti 2X tambah Y kurang dari sama dengan 4. Nah, ini kan mau diuji nih, titik 0,0 nya kita masukin ke pertidaksamaan ini. Kalau X nya 0, 2 kali 0, 0, berarti 0, ditambah Y nya juga 0, tetap 0 ya, berarti 0, dikurang, maksud saya kurang dari sama dengan 4. Nah, hasilnya segini kan kalau dimasukin 0,0 nya. Benar gak 0 itu kurang dari sama dengan 4? Benar kan ya? Yang salah itu kalau 0 lebih dari sama dengan 4 atau lebih dari 4. Ini pernyataannya benar. Kita tandainnya B aja ya. Kita tandain benar.
Terus yang kedua itu ada 3x tambah 4y kurang dari sama dengan 12. Kita tulis ya. Ini yang pertama. Yang kedua 3x tambah 4y kurang dari sama dengan 12 ya kan. Terus kita masukin lagi nih titik ujinya, yaitu 0,0 nya ya kan. Kalau x nya 0 berarti 3 kali 0 0. Terus tambah y nya juga 0, berarti 4 kali 0 ya 0 kan, tetap berarti itu saja tetap 0 ya. 0 kurang dari sama dengan 12. Benar gak nih 0 ini kurang dari sama dengan 12? Benar ya. Yang salah itu 0 itu lebih dari atau lebih dari sama dengan 12. Berarti pernyataan ini benar. Nah, setelah kita iniin titik ujinya itu kayak mana sih ya kan? Buat apa titik ujinya itu? Buat nih, kita kan tadi udah menguji titik 0,0 ini di pertidaksamannya. 0,0 ini titiknya ada di mana sih? 0,0 ini ada di sini. Kalau kita anggap ini bagian atas garis, di sini bagian bawah garis. Nah, 0,0 ini berada di bawah garisnya ya kan. Nah, kalau ini nih, tadi kan kalau kita masukin 0,0-nya ketemulah 0 kurang dari sama dengan 4 kalau dimasukin ke persamaannya ya, pertidaksamaannya maksudnya. Itu pernyataannya benar ya kan. Pas kita masukin benar ternyata. Berarti titik 0,0 ini merupakan daerah penyelesaiannya maksudnya ya. Jadi kalau dia benar, 0 itu kan kurang dari 4. 0 itu berada di sini ya kan. Ini tuh dari titiknya yang mana? 2x tambah y kurang dari sama dengan 4. Yang 0,4 dan 2,0. Berarti yang ini dari garis yang ini itu daerah penyelesaiannya bagian bawah, karena 0 ini kan ada di bawah garisnya kan, dan itu pernyataannya benar pas di titik uji. Kalau misalnya tadi 0 lebih dari sama dengan 4, itu kan salah ya. Berarti penyelesaiannya bukan yang di bawah sini, dia di atas sini gitu ya. Oke, lanjut nih ya. Berarti yang ini daerah penyelesaiannya untuk garis yang ini nih, penyelesaiannya ada di bawah garis ya. Kita arsir dulu nih. Arsir ya, kita arsir gini. Ini daerah penyelesaiannya ada di bawah. Terus titik uji yang kedua ada 3x sama 4y kurang dari sama dengan 12. Terus ketika kita masukin 0,0 nya jadinya 0 kurang dari sama dengan 12 ya kan. Ini pernyataannya benar. Nah, kita kan tadi titik ujinya juga 0. 0 itu berada di bawah garis. Kalau benar dia itu kurang dari 12, berarti daerah penyelesaiannya ada di bawah garis. Kecuali kalau tadi yang aku bilang, kalau dia salah, misalkan hasilnya 0 lebih dari sama dengan 12 atau 0 lebih dari 12, otomatis dia daerah penyelesaiannya bukan di bawah, karena kan 0-nya di sini nih. Terus dia punya pernyataannya salah, berarti otomatis bukan di sini di arsirnya, tapi di atas garisnya. Oke, kita arsir nih di bawah garis yang ini. Nah, daerah yang paling banyak kena arsir yang mana sih? Yang ini cuman dapat arsiran dari garis yang satu ini. Kalau yang bagian sini nih, bagian kecil ini cuma dapat arsiran dari garis yang ini. Nah, kalau yang ini, yang agak gede ini, kalau kita arsirnya gede-gede tuh ya, kita bakal dapat arsiran dari garis yang ini. Nih kan garisnya dapat nih yang segini kan. Kita dapat nih arsiran di sini. Terus yang ini kita dapat arsiran dari garis yang ini juga. Paling banyak dapat arsirannya adalah daerah ini. Berarti daerah ini adalah daerah penyelesaiannya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut deh kita bahas contoh soal yang kedua biar makin paham lagi ya. Kita baca nih soal nomor 2-nya apa sih? Soal nomor 2-nya, tentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut yang terdiri dari x tambah 2y kurang dari sama dengan 12. Yang kedua ada 2x tambah y kurang dari sama dengan 12, x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. By the way, biar kalian gak bingung tadi apa sih fungsinya ini, sebenarnya kalian juga bisa arsir x lebih dari sama dengan 0 nih. Berarti ini arsir ke atas kan, yang bagian x nya yang ini ya garisnya, kita arsir, kita garis ke atas. Dan y lebih dari sama dengan 0 juga bisa kita arsir, yang y nya yang ini ya, yang positifnya, bagian positifnya kita arsir. Dah, seperti itu ya. Lanjut deh kita ke nomor 2 lagi ya. Jadi nomor 2 tadi ada x tambah 2y kurang dari sama dengan 12, ada 2x tambah y kurang dari sama dengan 12, x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0.
Lanjut ya, kita kayak mana sih? Yang pertama, ubah dulu ke bentuk persamaan ya. Oke, kita jawab nih. Yang nomor 2 kita bentuk dulu. Yang pertama tadi ada X tambah 2Y berarti sama dengan 12 ya. Berarti X tambah 2Y sama dengan 12. Terus pertidaksamaan yang satunya ada 2X tambah Y sama dengan 12 berarti ya. 2X tambah Y sama dengan 12 ya kan. Terus kita cari langkah yang kedua tadi, cari titik X saat Y-nya 0, cari titik Y saat X-nya 0. Berarti kalau ini titik X-nya 0, kita tutup berarti ya X-nya. Berarti Y-nya berapa titik Y-nya? Titik Y-nya 6 ya. 2-nya pindah ke ruas kanan, yang 2 ini pindah ruas ke kanan. 12 bagi 2, 6, berarti Y-nya 6. Y-nya 6. Bagaimana kalau Y-nya yang 0 bukan X-nya? Berarti kita tutup Y ini, kita tutup. X-nya sama dengan 12 ya. X sama dengan 12. Berarti X-nya 12. Ketemu deh 12,0. Terus pertidaksamaan yang kedua itu ada 2X tambah Y. Kalau misal X-nya 0, maka Y-nya, X-nya kita tutup nih, X-nya ya. Y-nya sama dengan 12 ya. Nggak ada koefisien lagi ya di depannya, berarti Y sama dengan 12. Berarti Y sama dengan 12. Dan bagaimana kalau Y-nya itu, titik Y-nya itu 0? Berarti titik Y-nya kita tutup, X-nya kita pindah ruas ini, ada angka koefisien 2 kan, X-nya pindah ruas ke sini, 12 bagi 2, 6, berarti X-nya sama dengan 6. Ketemu titik-titiknya. Lanjut kita langkah ketiga, gambar garisnya pada bidang kartesius. Langsung aja kita gambar ke bidang kartesiusnya. Oke, di sini aku udah gambar bidang kartesiusnya dan aku udah iniin titik-titiknya ya yang ada. Jadi kita langsung aja nih. Yang pertama ada titik 0,6 maksudnya ya. 0,6 berarti kita gambar titik di sini. Kita titikin dulu nih. Kita titikin. Yang kedua pasangannya ada 12,0. 12,0 berarti di sini ya. 12,0. Kita titikin dulu. Terus yang ketiga ada 0,12 berarti di sini. Kita titikin. Dan yang terakhir ada 6,0. Bentar. 6,0 berarti di sini. Selanjutnya kita tarik garis dari titik ke titik biar membentuk garis ya. Sesuai pasangannya, tadi 0,6 pasangannya 12,0. 0,6 berarti yang ini dan 12,0 berarti yang ini. Kita gambar garis. Gambar garis. Tarik garis ya. Dah. Terus yang kedua ada titik 0,12 dan 6,0 berarti yang ini ya. Kita tarik deh garis. Oke, selanjutnya apa tadi? Selanjutnya adalah arsir daerah penyelesaian. Sebelum kita arsir, kita titik uji dulu ya kan. Titik uji 0,0 biar enak. Sebenarnya bisa pakai apa aja, tapi biar memudahkan kita pakai 0,0. Langsung aja ya kita titik uji. Berarti di sini deh. Di sini titik ujinya. Titik uji titik 0,0. Oke ya. Kita masukin 0,0 ini ke pertidaksamaan ya. Soalnya kan dalam bentuk pertidaksamaan ya. Kita masukin tuh. Yang pertama ada X tambah 2Y kurang dari sama dengan 12. Kita tulis nih. Yang pertama ada X tambah 2Y kurang dari sama dengan 12. Kita masukin 0-nya itu, substitusiin ke pertidaksamaannya. X-nya 0, Y-nya 0. Berapapun yang dikali 0 tetap 0 ya. Berarti di sini tetap 0. Kalau kita substitusiin X, Y-nya kurang dari sama dengan 12. Bener gak? 0 itu kurang dari 12. Bener ya? Berarti pernyataan ini benar. Kita tandain B. Benar ya? Terus yang kedua ada pertidaksamaan 2X tambah Y kurang dari sama dengan 12. Berarti kita tulis dulu nih 2X tambah Y kurang dari sama dengan 12. Terus kita masukin titik uji 0,0-nya ini ke pertidaksamaannya. Berapapun yang kali 0, 0 ya. 2 kali 0, 0. Y-nya masukin 0, 0 tambah 0 ya 0. Berarti 0 kurang dari sama dengan 12. Benar gak nih? 0 kurang dari 12. Benar ya? Sama ya kayak yang atas. Berarti pernyataan ini benar. B ya. Berarti kita udah tahu nih titik ujinya nih dari
titik ujinya, daerah penyelesaiannya kita bisa tahu nih ya. Yang pertama, persamaan X tambah 2Y kurang dari sama dengan 12. Itu kan titiknya 0,6 sama 12,0 kan. 0,6 sama 12,0 berarti yang garis ini ya. Kita lihat saat kita masukin titik ujinya 0,0 ke pertidaksamannya, itu benar pernyataannya. 0 berada di bawah garis. Anggap ya, ini di bawah garis, ini atas garis, ya kan? Ini bawah garis dari garis yang ini, dan bagian sini tuh itu bagian atasnya. Nah, kan ini tadi pernyataannya benar ya. 0 itu kurang dari sama dengan 12. 0 itu ada di bawah garisnya kan. Kalau benar berarti kita arsir daerahnya di bawah garis itu. Garis X tambah 2Y sama dengan 12 berarti 0,6 sama 12,0. Ini ya. Berarti kita arsir bagian bawahnya, bagian bawah garis ya. Oke, lanjut. Yang kedua, ada kita masukin titik uji ke pertidaksamaan 2x tambah y kurang dari sama dengan 12 yang menghasilkan sama seperti yang hasil atas, yaitu 0 kurang dari sama dengan 12. Ini pernyataannya benar, dan 0 itu kan berada di bawah garisnya. Yang ini kan, dia ada di bawah garisnya. Karena dia benar, 0 itu kurang dari 12, maka kita arsir daerahnya yang di bawah garis. Kalau misalkan ini salah, kita daerah yang diarsirnya yang bagian atasnya gitu ya. Karena ini benar, kita arsir daerah bagian bawahnya. Berarti kita arsir nih seperti ini ya. Kita lihat lagi seperti tadi, ya kan? Oh ya, boleh juga yang x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0 kita arsir. Berarti bidang x-nya yang ini ya, garis x-nya yang ke samping sini kita arsir ke atas, dan y-nya yang garis ini kita arsir juga ke samping kanan. Nah, kita bisa lihat nih, daerah yang paling banyak kena arsir itu dari yang mana aja nih, dari garis-garis ini yang daerahnya banyak kena arsir ya. Yang daerah ini nih, kita lihat ya, daerah yang agak segitiga ini, dia kena arsir dari yang garis ini nih dan garis Y ini doang. Itu cuma 2. Terus kalau daerah yang ini, dia cuma kena arsiran daerah garis ini sama garis X ini 2. Sedangkan yang ini, daerah ini, dia dapat arsiran dari garis yang ini, dari garis yang ini, dan garis ini, serta garis yang X yang ke atas. Berarti paling banyak diarsir, yang kena arsiran itu daerah ini. Berarti ini adalah daerah penyelesaiannya dari, maksudnya DP ya, ini salah. Ini adalah daerah penyelesaiannya ya, yang bagian ini. Jadi udah deh ya, udah ngerti lah ya, kalau misalkan kita titik uji pakai titik yang ada di bagian atas garisnya nih. Misalkan kita titik ujinya ngambil titik yang berada di luar garis ini, atas garis ini. Misalkan di sini di luar garis ini ada 14 ya, titik 14 dan titik 14 misalnya. Berarti ada 14,0 dan 0,14. Kalau kita cari titik ujinya seperti itu, 0,14 aja deh ya. 0,14 berarti di sini nih titik ujinya. Kalau misalnya pernyataannya benar, berarti kita arsir daerah bagian sininya yang ada titik uji tadi. Kalau pernyataannya tadi salah, kita arsirnya lawan arahnya, berarti arsirnya bagian bawah garisnya. Seperti itu ya, ingat aja seperti itu. Dan ingat langkah-langkahnya. Yang pertama, ubah bentuk pertidaksamaan menjadi persamaan. Yang kedua, setelah udah membentuk persamaan, kita cari titik X-nya ketika titik Y-nya 0 dan titik Y saat titik X-nya sama dengan 0. Dengan cara lebih gampang, kalau titik X-nya sedang 0 tuh ya, kita isi dengan 0, kita tutup X-nya aja biar gampang ya kan. Dan sebaliknya juga. Terus yang ketiga, setelah kita ketemu titik-titiknya, kita gambar garis pada bidang kartesius. Kenapa garis? Tadi kan kita nyari titik, karena kita ketemunya titiknya nggak cuma satu, ya kan? Otomatis ntar kita tarik titik ke titik, ntar ketemunya garis, ya kan? Setelah kita gambar ke bidang kartesius, kita cari daerah penyelesaiannya dengan titik uji untuk membuktikan benar atau salahnya. Setelah itu kita arsir, ya kan? Dah seperti itu. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya pembahasan materi kita kali ini. Gimana nih? Jadi udah paham ya mengenai materi pertidaksamaan linear dua variabel. Semoga aja kalian paham dengan penjelasan aku tadi.
Kalau kalian kurang paham sama materinya, kalian bisa ulang-ulang terus videonya sampai kalian paham, dan jangan kalian cuma nonton aja, kalian juga ikutan coret-coretan, jadi kalian juga ikut paham, nggak cuman bayang-bayang aja gitu ngitungnya. Oke deh, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe bagi yang belum. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, boleh kalian share di media sosial yang kalian punya. Oke, see you on my next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.